orang tuaku diginiin, percuma kamu ngerti Quran kalau kamu nggak ngerti ilmunya dulu. Pengennya ibuku tuh punya dasar dulu di kitabnya selesai, lanjut. Aku selalu iri ketika melihat teman-temanku dapat ini, dapat itu, kok mereka bisa, tapi aku gitu. belum berani. Kayak gitu kan. Kalau buat aku sendiri, kepo itu penting, tapi jangan ngurusin hidup orang lain. Oke. Tapi kalau aku pulang dari sini, aku nggak jadi apa-apa dan aku nggak bawa apa-apa, malu. Ngapain jauh-jauh ke Bandung? Kalau di Jawa Timur sebenarnya banyak kuliah bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Mandala kembali lagi di Sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan. Masih bersama saya dan tentunya dengan narasumber yang keren-keren juga dari mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Manajemen Haji dan Umroh. Di sini sudah ada Teh Alvina, betul? Oke, boleh perkenalan diri dulu Teh. Oke, jadi kenalin ya, nama aku Alvina Izzati Agustin Landari. Kalau orang-orang biasa manggil aku Mbak, karena aku orang Jawa. Oh, orang Jawa. Ya, aku asal Jawa Timur, yang berkuliah di UIN Bandung, jurusan Manajemen Haji dan Umroh, semester 4. Oh, semester 4, oke. Aku panggilnya apa berarti? Mbak aja? Atau apa? Senyamannya kamu aja manggilnya. Oke, panggil apa ya? Teh Alvina aja mungkin. Boleh. Karena di Bandung harus Sunda. Iya. Aku panggilnya Teh Alvina. Teh Alvina tuh tadi katanya dari Jawa ya? Iya. Jawanya Jawa mana Teh? Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Kenapa pengen kuliahnya di Bandung? Karena apa kuliah di Bandung? Karena Bandung itu adalah bukan pilihan aku sih sebenarnya. Cuma di Bandung tuh emang dari guru-guru aku yang nyuruh aku ke sini. Karena keinginan aku nggak di sini. Oh gitu. Ya. Awalnya pengennya nggak di sini. Iya. Kenapa tuh? Karena aku pengennya ya ke Timur Tengah. Udah. Oh, Masya Allah. Kemudian kenapa juga ngambilnya Manajemen Haji dan Umroh? Manajemen Haji dan Umroh itu jurusan yang nggak pernah aku pikirkan sebelumnya. Sama sekali nggak ada di otak, sama sekali nggak ada di pikiran bahwasanya aku nanti bakal ke Bandung ngambilnya Manajemen Haji dan Umroh. Iya. Tapi ketika aku tes sebelumnya masuk, cuman belum diambil pun tiket aku kan baru tahun ini keluar. Jadi tapi aku mau lanjut di sini dulu. Haji dan Umroh itu karena guru aku itu pengasuh aku di pondok dulu, beliau tuh habis pulang dari haji jadi mutawif. Iya. Kebetulan pas ketemu beliau ditanya aku udah dapat kuliah apa belum. Terus aku bilang belum, terus beliau langsung nyeletuk ambil jurusan Haji dan Umroh. Cari adanya di mana, ada di Semarang sama di Bandung. Aku nggak boleh ke Semarang, tapi silahkan berangkat ke Bandung. Oh gitu, jadi itu mah bukan keinginan pribadi ya? Bukan, tapi mah aku percaya barokah itu ada. Jadi ya udah ikut aja. Oh iya betul. Kalau boleh tahu Teh Alvina ini dari berapa bersaudara sih? Dua. Anak pertama kah? Anak pertama. Anak pertama, ya. Pantesan. Jadi boleh kemana aja gitu guys sih konsepnya kalau anak pertama. Ya. Karena orang tua aku emang gak pernah mengekang anak-anaknya untuk kesana kemari. Justru dibebaskan. Aku gak boleh sekolah deket. Makanya aku ngelangkah ke Bandung ya dibolehin. Iya. Sebelum-sebelumnya Teh Alvina juga pondok gitu ya? Ya, aku gak pernah sekolah. Maksud aku sekolah lanjutan aku gak pernah di kota aku sendiri. Oh iya. Jadi SMP pindah kabupaten pun SMA begitu, tapi masih di Jawa Timur, dulu di Jombang dan di Blitar. Terus habis itu kuliah disuruh yang jauh-jauh sekalian, gak usah pulang-pulang kata beliau. Gak usah pulang-pulang katanya ya. Oke. Teh Alvina, berarti udah terbiasa merantau dong dari kecil, dari SMP atau dari kapan nih? Dari SMP. Dari SMP. Ya. Oke, pondok itu? Pondok. Gak pernah pulang juga? Pulang, setiap pulang, cuman selalu diizini untuk aku kemana aja asalkan jelas. Iya. Oh iya betul. Berarti bagus ya, maksudnya orang tuanya tuh ngedukung banget gitu. Iya. Betul. Justru dibebaskan. Beliau nggak pernah menyuruh aku untuk kesini enggak, tapi
terserah kamu mau kemana, tapi sampaikan visi misimu ke sana itu apa. Iya, iya, iya. Jadi aku yang nyari sendiri kayak gitu. Keren banget ya. Boleh diceritain nggak sih dari kecilnya kayak gimana? Maksudnya gini, kan orang tuanya dengan parentingnya yang kayak Iya. begitu ya, terus kebiasaannya dari kecilnya tuh emang suka kemana-mana atau kayak gimana? Boleh dong Teh? Jadi dulu aku kecil tuh, emang dari kecil aku suka ngomong, Oh, oke. suka banget ngomong, ya gitu pokoknya mah Kalau katanya. kata Sunda mah celembeng cenah. Ya. Kalau kata ibu aku suka banget ngomong, cuman nggak sekedar ngomong aja gitu loh, penuh pertanyaan di kepalaku Iya. kayak gitu. Terus aku juga suka nyanyi-nyanyi dari kecil teh. Oh, Jadi dari orang tua difasilitasi, dibeliin DVD dan sebagainya, iya, iya. akhirnya mulailah dari TK itu nyanyi, ngaji Oke, terus oke. gitu. Sampai akhirnya ya udah terjunnya ya ke situ, nyanyi dan sebagainya. Oh, Cuman ketika udah SMP, karena mungkin aku marah dengan keadaan saat itu ya, jadi aku sama sekali vakum dari dunia prestasi aku. oh, kenapa tuh? Marah sama orang tua. Kenapa? Kok marah? Karena aku pengen ke pondok Quran, tapi harus ke pondok kitab terlebih dahulu. Aku Oh, pengennya hafalan dulu, tapi sama orang tuaku diiniin. Percuma kamu ngerti Quran kalau kamu nggak ngerti ilmunya dulu. Pengennya ibuku tuh punya dasar dulu di kitabnya, kitabnya selesai, lanjut ke Qurannya, gitu. oke. Sedangkan aku dari kecil kan, maksudnya kalau ngaji mah dari TKG udah ngaji, SD kelas berapa ya? Kelas 2 udah selesai ngajinya kan gitu. Terus kelas 3 udah mulai belajar kitab kuning, Oke. kayak gitu. Diarahinnya ke situ. Karena background keluarga juga dari pondok pesantren kitab. Oh, Nggak ada yang pantesan. orang Quran sama sekali. Masya Allah, oke. Jadi ya udah. Terus masuk SMP, ke SMA, pindah ke haluannya ke ngemsi. Sampai sekarang ke ngemsi gitu. Oke, tentunya dari background keluarga juga ya. Iya. Berarti emang dari keluarganya semuanya mondok kah? Enggak. Oh enggak. Orang tuaku malah nggak pesantren sama sekali. Oh enggak pesantren sama sekali. Tapi beliau nggak mau anaknya nggak mondok. Karena kata ibu, dulu ibu sekolah di SMA banyak aliran. Jadi pengennya beliau tuh anak-anaknya punya dasar sebelum keluar. Oke. Bagus sih, bagus banget sih. Keren sih. Kalau boleh tahu nih, selanjutnya ya. Karena Teteh kan dari SMP udah mondok, terus udah dibebasin juga sama orang tuanya mau kemana juga boleh asalkan tentu visi dan misinya. Nah, Pengen tahu dong prestasinya gitu. Prestasi Teteh dari boleh yang dari SMP atau mungkin sekarang juga nggak apa-apa. Apa aja boleh. kalau sekarang kan ini kebetulan. Jadi di UIN itu sebenarnya aku mah udah ikut beberapa perlombaan. Cuman belum waktunya untuk menang karena emang semuanya rata-rata baru pertama kali nyoba. Oke. Kayak gitu. Terus di semester 1-2 mungkin aku lagi fokus ke organisasi yang ada di Mahat dulu. Terus di semester 3 bener-bener vakum yang aku nggak ada apa-apa karena menyesuaikan, gak tahu ya, di semester 3 tuh agak berat kalau kata aku. Soalnya setiap aku mencoba apa-apa gagal, nyoba ini gagal. Tapi ketika aku masuk semester 4, duta dapet. Terus aku juga bergabung sama ini komunitas sini ngaji. Oke. Ngajar di situ. Iya. Kayak gitu pokoknya yang aku pengen, bukan pengen, tapi ketika aku berdoa, ya Allah, kok semuanya gagal, terus aku harus gimana? Iya. Nah, mulai di situ banyak nih yang nawarin ke aku, Mbak mau ini enggak, Mbak mau itu enggak, Mbak mau ikut ini, mau ikut itu. Jadi kayak semuanya aku dapat di sini. Jadi semester ini tuh mulai ketata lagi ke atasnya gitu. Soalnya kan karena kuliah belum pernah menang. Tapi kalau SMA mah aku tuh ini lombanya rata-rata per kelompok. Yang lomba kelompok-kelompok, bukan yang individu. Kalau individu mah lebih ke olimpiade kayak gitu. Wow, Olimpiade nasional. Ya kalau itu olimpiade Al-Quran Tafsir masuk ke top 10 nasional. Terus selebihnya biasanya aku mah lombanya lomba Banjari. Banjari itu apa tuh? Banjari itu hadroh, tapi yang isi cuma 10 orang. Oh, kayak gitu. Itu tuh apa namanya?
kayak kesenian di pondok gitu ya? Iya Namanya kan itu. kalau Jawa Barat mah Marawis dan sebagainya. Oh Kalau iya di iya. Jawa Timur Banjarian. Oh, tapi sama ininya. Ya isinya sama sholawatan gitu. Iya iya iya. Mungkin karena suka nyanyi juga ya dari kecil. Heeh. Karena itu juga nggak? Jadinya ditarik ke situ. Oh, oke iya oke. Selanjutnya aku juga pengen tahu nih strateginya atau kayak kebiasaan teteh dari kecil tuh kayak gimana sih? Sehingga sekarang tuh bisa ngikut ini duta, terus Mm. juga banyak banget prestasi-prestasinya. Tapi jangan dulu dijawab setelah jeda berikut ini. Yo 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 yo. Betul betul betul. Na na da 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 da. Berdua menunggu di sini, berharap hujan tak berhenti. Tetes demi tetes basahi jalanan kota ini. Dengan dirimu ku di sini, sederhana tapi berarti. Senyummu tetap melingkari, terduta tapi beri. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, aku tak tahu mana yang lebih indah. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, aku tak tahu mana yang lebih indah. Oke, Iwan Mandala. Tadi kita bakalan ngebahas tentang strategi atau kebiasaan-kebiasaan dari Teh Alvina ini kayak gimana sih? Nah, sekarang boleh deh Teh dijawab gitu. Strateginya buat bisa berprestasi itu kayak gimana? Gini ya, oke. Ya. Kalau strategi, aku sendiri nggak tahu strategi aku dari mana, nggak tahu karena cara belajar aku pun menurut aku berbeda sama orang-orang. Ketika Oke. orang-orang belajar mah sunyi, pengennya tempatnya sunyi, nggak diganggu dan sebagainya, aku nggak bisa kayak gitu. Semakin Oh. bising, semakin ramai, semakin banyak orang, di situ aku semakin bisa konsentrasi dan gitu pokoknya. Kebalik ya, orang-orang tuh biasanya pengennya yang Aku kayak sendiri Terus gitu. aku nggak suka sendiri. Oh, Makanya ketika aku dulu mondok dan sebagainya, aku bersama banyak orang. iya iya. Jadi, nah dari banyak orang itu akhirnya aku dapat relasi, bukan relasi ya, maksudnya kayak kadang dapat kakak kelas, kalau nggak sama asatidah yang deket sama aku, akhirnya mengarahkan, kamu mau ikut ini nggak, kamu mau ikut Iya, itu iya. nggak, melihat dari potensi yang ada. Terus kalau aku sendiri gini, aku tipe orang yang kalau aku mau bakal ku usahain sampai dapat. Oh, oke, prinsipnya gitu ya. Nah, soalnya buat aku kalau misalnya setengah-setengah mending nggak usah. Betul. Karena statement dulu aku inget banget pas SMA tuh diginiin. Kamu mau ikut lomba yakin menang nggak? Kalau nggak menang nggak usah ikut. Digituin Dari deh. situ ya sama guru aku. Oke. Dari situ terciptalah mindset di kepalaku. Kalau nggak maksimal nggak usah ikut. Kalau emang akunya mau ikut ya harus dimaksimalkan dari diri aku sendiri. Oke. Apa salahnya kita ikhtiar mati-matian, urusan nanti ya nantilah. Yang penting kita mah udah semaksimal kita gitu. Karena kejadian ketika nggak maksimal ya bener-bener nggak dapet. Tujuannya gitu ya. Justru Berarti nanti bener gak boleh malah setengah-setengah. terlalu berharap terus ujungnya kecewa. Nah, Iya, betul betul. Setidaknya kalau udah memberikan semaksimal mungkin mau gimana pun juga udah lah ya gitu. legowo akhirnya. Legowo, betul. Dan gak berharap buat misalnya juara harus nargetin segitu-segitu. Ada gak sih? Tapi kayak kan tadi katanya ngeluarin apa strategi atau misalnya kemampuan kita semaksimal mungkin. Tapi suka ada gak sih kayak kadang aku udah berusaha banget nih gitu, kok nggak dapet? Ada kayak gitunya nggak sih? Enggak. Justru kalau aku misalnya ikut lomba terus nggak dapet tuh malah gini.
lihat yang menang-menang, oh ternyata aku masih kurang banyak, oh ternyata aku masih harus belajar di sini dan di situ, kayak Oke. gitu. Soalnya buat aku sendiri justru yang mengecewakan tuh biasanya malah orang-orang terdekat yang nggak ada dukungan gitu loh. Iya, iya. Nah tapi ketika ada yang kayak gitu, nah itu jadi gemblengan juga. Aku harus membuktikan dong aku bisa Betul. gitu. Terus strategi-strategi aku mah jarang ya kalau apa-apa belajar sendiri, soalnya biasanya kayak nge-MC yang bisa sampai kemana-mana. Yang kemarin terakhir MC di pembukaan yang UPTQ se-Jawa Barat itu kan, Oh, oke. dulunya pas SMA tuh ada diklat MC sama Bu Bupati, sama dari Bupati Jombang dulunya. Oh, Terus aku bergabung di situ, akhirnya dapet pengalamannya, ilmunya gitu. Sehingga semuanya sekarang bisa dipakai bisa gitu ya. dipakai. Berarti Gitu. emang seneng ketemu orang banyak, seneng bersosialisasi juga gitu ya. Sehingga menjadikan Teh Alvina ini punya banyak ilmu dan kayak dari pengalaman-pengalamannya itu tuh dilakuin gitu, ilmunya yang didapatnya tuh dipraktekin gitu, sehingga sekarang bisa menjadi Teh Alvina yang sekarang. Keren banget sih. Kalau boleh tahu nih sekarang nih, di Mahat ya? Teteh di Tahun Mahat? lalu di Mahat, Oh, kalau tahun sekarang udah nggak di Oh, Mahat. udah nggak di Mahat. Kesibukannya selain dari kuliah mungkin, terus selain dari jadi duta juga, apa lagi nih? Kalau sekarang mah kan karena lagi puasa nih, masuk semester 4 ini kan lagi puasa. Kebetulan aku tahun ini bergabung di HMPS, jadi kesibukan sekarang masih sama anak-anak HMPS. Kayak gitu. Terus setiap sore, pokoknya sehari 4 jam ngaji online. Oh gitu. Selain itu termasuk dalam program beda lagi dengan duta berarti ya? Beda. Oh beda. Kalau yang sini ngaji itu aku ditawarin dulunya. Oke. Boleh diceritain nggak Teh? Kan sekarang Teteh ngikut jadi duta apa namanya? Pelajar kreatif Indonesia. Oke, pelajar kreatif Indonesia. Perjuangannya nih, perjalanannya buat bisa menjadi duta itu kayak gimana sih? Oh gini, jadi dulu aku ngelihat teman-teman aku tuh selalu iri sama orang-orang yang berprestasi. Aku selalu iri ketika melihat teman-temanku dapat ini, dapat itu, kok mereka bisa, tapi aku gitu. belum berani. Kayak gitu kan. Terus lihat temen aku yang ikut duta pelajar ini yang batch pertama. Aku masih kayak yang, apa sih duta? Iya. Dulu lihat duta-duta teh kayak, ngapain sih jadi duta tuh, apa sih? Kan kayak gitu. Terus lama-lama, oh ternyata duta tuh nggak sekedar ya kita bawa selempang terus ya udah jadi duta petentang-tentang, nggak kayak gitu. Cuman lama-lama aku tertarik, kayaknya kalau misalnya aku nggak bisa mencari penghargaan, bukan penghargaan ya, kayak lomba-lomba dan sebagainya, kok agak sulit, bisa deh kayaknya aku masuk duta. Gitu, awalnya mikirnya ke situ. Terus mulai daftar itu di batch selanjutnya. Cuman waktu itu ada apa ya, aku lupa deh. Itu jadinya aku gagal di situ. Nggak bisa ikut yang batch 2. Oke. Jadi sebelum tes aku udah gugur duluan. Kenapa tuh? Salah satu alasan sebabnya? Telat. Akunya pertamanya bukan telat sih, tapi hari terakhir. Terus aku ada apa ya, lupa tuh. Ada sesuatu lah pokoknya. Iya. Itu terus akhirnya aku nggak bisa. Oke. Terus di situ mulai agak ya udah deh kalau jadi duta nggak bisa mah gitu. Iya. Terus pas di batch 3 kan kebetulan kemarin aku diminta tolong buat ke travel. Diminta ke travel buat nemenin jamaah yang mau berangkat. Di situ pendaftaran duta ini ada lagi. Terus aku akhirnya gini, kayaknya sekarang bisa deh. Oke. Terus ketika bergabung ke duta, yaudah persyaratan dikumpulin, pun ketika tes wawancara nggak ada deg-degan dan nggak ada, lancar gitu. Masya Allah. Udah. Karena emang udah mungkin jalannya harus nunggu dulu gitu ya. Pengennya dari kapan, dapetnya sekarang. Iya. Kayak gitu. Akhirnya dapet lah jadi duta pelajar. Masya Allah. Berarti kayak gini ya, maksudnya udah mau hampir menyerah nih karena gak bisa ikutan daftar, tapi rencana Allah mungkin ya yang udah ngatur, jangan dulu, nanti aja, nanti kamu ikutnya di batch yang selanjutnya.
akhirnya diterima dan semuanya lancar. Ya. Alhamdulillah banget ya. Oke Teh, kalau boleh tahu nih, karena kan Teteh itu mungkin bisa dibilang ekstrovert juga guys sih, Iya. karena seneng banget bersosialisasi. Gimana sih caranya buat kita tuh bisa lebih deket sama orang-orang yang kayak mungkin kakak tingkat yang punya pengalaman banyak, biar kita tuh bisa ngegali ilmunya, terus tahu pengalaman-pengalamannya buat dijadiin kita tuh pelajaran gitu. Gimana sih caranya biar kita tuh bisa bersosialisasi dengan mereka tuh mudah gitu? Kalau buat aku sendiri, kepo itu penting, tapi jangan ngurusin hidup orang lain. Oke, Jadi gimana tuh maksudnya? kepo dalam artian tuh kan gini ya, karena misalnya kayak aku berangkat dari Jawa Timur kan sendiri, nggak ada temen siapapun. Maksudnya benar-benar Oke. dari sekolah aku mah cuma aku doang yang kesini. Iya, iya. Terus aku kan mikir, aku nggak punya temen nih. Hmm, Terus aku harus gimana? Satu, pasti menyesuaikan. betul. Kita nggak bisa menuntut orang untuk memahami kita selalu. Tapi gimana caranya kita bisa masuk ke mereka? Oke. Terus biasanya aku tuh suka ngeliat gitu anak-anak UIN yang dapat prestasi, nah dari jurusan manapun. Oh ternyata aku punya teman ini, kenal ini gitu. Jadi dari temennya ke temennya gitu. Oh, Terus kenapa aku ikut komunitas, kenapa aku ikut organisasi? Nah itu juga salah satu cara buat aku semakin banyak mengenal orang dan bertukar informasi di situ. oke. Karena mungkin jadinya kenal dari satu, merapat lagi, aku punya lagi teman, jadinya kenal lagi, jadi makin nambah lagi ilmu dan juga relasinya gitu ya Teh ya. Terus terbuka aja sama orang. Oh, Jangan tertutup oke. karena di awal-awal semester teman-teman aku banyak yang bilang, kenapa sih Mbak kamu tuh kayak menutup diri dari kita gitu, jadi kitanya teh mau ngedeketin kamu takut. Nah Sempat dibilang gitu. sempet dibilang gitu, makanya aku mengevaluasi diri kayak Iya. oh berarti aku nggak boleh kayak gitu. Oke. Gimana caranya terbuka sama orang, tetap ramah tapi bukan yang mana ya Iya, ngerti. kayak gitu. Iya. Oke. Kayak gitu. Berarti dengan cara kayak gitu akhirnya dapat relasi yang banyak, relasi yang luas, terus dapat juga ilmu-ilmunya sehingga menjadikan kita tuh oh oke, orang-orang juga bisa nih kayak gini. Aku juga pasti bisa karena udah tahu caranya, udah tahu ilmunya gitu mungkin ya Teh ya. Oke, teman-teman dari Ikhwan Mandala, aku akan bahas lagi sesuatu di next nanti, tapi jangan kemana-mana, tetap di Sarmada. Oke, kembali lagi bersama saya dan juga bintang tamu kita hari ini masih dengan Teh Alvina. Oke, Teh, kalau boleh tahu nih ya, Ya. ada gak sih sosok inspirasi atau mungkin dari siapa orang tua, guru, atau mungkin dari artis atau siapapun itu yang menjadikan Teteh tuh pengen terus buat berprestasi gitu? Kalau dibilang aku kayak ngefans ke orang terus menjadikan si public figure itu sebagai contoh buat aku, enggak. Enggak. Aku bukan tipe orang yang lihat ini aku pengen kayak gitu, Iya, bukan kayak gitu. Maksudnya jarang ngefans sama orang, enggak kayak gitu. Cuman aku tuh lebih mungkin kayak gini ya, ketika aku masuk sini terus aku ketemu orang-orang yang menurut aku para penyandang Adijati Utama kemarin kan kebetulan dari Jawa Timur juga. Oke. Terus aku biasanya gini, terus ada dosen MHU juga yang aku sampai kayak gini, beliau tuh aku banget. Oh, oke. Ada yang kayak gitu sampai aku gini dong, oh ternyata mungkin bisa ngikutin jejak beliau. Tapi aku lihat dulu ke belakangnya, biasanya aku mah gitu. Kalau inspirasi motivasi apa ya, pasti kayak aku mah pengen dapat kayak gini-gini, tapi aku nggak pernah menyamakan caraku dan caranya. Aku nggak pernah menyamakan diriku dengan dirinya karena semuanya punya jalannya masing-masing. Tapi pengen kayak gitu tuh ada. Oke. Berarti tetap menginspirasi seseorang tuh bukan dari orangnya tapi dari ilmunya, caranya kayak gitu ya. Kayak gitu. Tetap Apa jadi yang diri dia sendiri. Oke. Padahal kan gini, kok mereka bisa ya kayak gini? Oh ternyata perjuangan di belakang itu luar biasa gitu. Jadi kalau aku mau kayak dia, ya minimal aku sama kayak dia. Jadi tergembleng diri tuh di situ. Terus gini, paling ya yang jadi di kepala aku tuh gini. Aku kesini bukan karena diriku. Oke. Tapi kalau aku pulang dari sini aku nggak jadi apa-apa dan aku nggak bawa apa-apa, malu. Ngapain jauh-jauh ke Bandung? Kalau di Jawa Timur sebenarnya banyak kuliah bagus. Betul.
Keren banget sih. Itu yang jadi pengingat buat diri. Ya, Betul, betul. Oke, oke, oke. Oke, selanjutnya nih. Kita kan sekarang tuh lagi di bulan suci Ramadan ya. Tentunya banyak banget dari kebiasaan-kebiasaan kita yang menjadi berubah, yang tadinya em, gimana ya? Pasti berbeda lah antara di bulan Ramadan sama di bulan-bulan yang lainnya. Kalau dari Teh Alfinan sendiri nih, esensi Ramadan tuh kayak apa sih? kalau lebih ke diri aku sendiri ya, aku mah bukan mengedukasi orang lain tapi sekedar sharing aja. Jadi Ramadan tuh buat aku tuh bulan yang aku seneng banget di Ramadan. Karena apa? Aku bisa puasa. Hmm. Karena aku adalah orang yang nggak bisa puasa sebenarnya. Pasti Kenapa tuh? di jam siang tuh badan gemeter semuanya. Emang nggak kuat puasa. Oh, Nah, gitu. tapi ketika Ramadan tuh kan karena siap ya, satu niat, dua siap, terus nanti sahur juga ada persiapan, terus karena udah tekad bulat, aku bisa gitu. Beda dengan hari-hari lainnya, rasanya pun beda. Masya Allah, Kayak gitu ada kalau di esensi Ramadan. tersendirinya ya, ada rasa tersendirinya di bulan Ha-ha. Ramadan ya. Terus kalau Ramadan tuh lebih ini loh, aku mau misalnya nih ya, mau ngaji sepuasnya ge, gak ada yang komen. Iya, Terus betul. ya plong aja gitu, mau ngapa-ngapain. Oke. Terus apa ya, Ramadan gitu sih, ngaji pasti. Oke, Kajian jadi lebih enak buat ningkatin ibadahnya gitu ya. Mm-mm. Kalau dari kebiasaan-kebiasaannya ada yang berubah gak Teh? Kayak misalnya yang tadinya gimana setelah bulan Ramadan jadi beda, jadi harus kayak lebih sabar, lebih aktif dalam manage waktunya. Terus ada gak sih yang kayak gitu-gitu? Kalau Ramadan apa tadi kebiasaannya yang berubah pasti kayak bangun pagi tapi sebisa mungkin aku nggak tidur lagi. Oke. Kan kalau hari-hari biasa mungkin ketika kita kebangun malam habis itu kan tidur lagi. Nah kalau Ramadan pasti nunggu subuh dan habis subuh nggak tidur lagi. Itu sih yang mungkin kebiasaan yang bisa di besok ditingkatkan lagi kayak gitu. Oke. Terus keistiqomahan Kalau diri. dari Teteh ya, cara manage waktunya tuh biar tetap efektif juga di bulan Ramadan tuh kayak gimana sih? Biar efektif. Kan gini ya yang aku rasain di Ramadan ini tuh, aku nggak ada lemes-lemes puasa kayak orang-orang. Oke. Kayak ketika semuanya kan lemes jam 12. Iya, iya. Enggak, aku mah tetap apa sih? Fresh semangat 45 gitu loh. Iya, iya. Kayak gitu. Jadi kalau manage waktu mah pagi mungkin. Kan biasanya kosong, kuliah mah agak siangan. Iya. Nah kayak gitu pagi ya dipakai ya apalah aktivitas aku di kosan misalnya gitu. Terus nanti kuliah, habis kuliah ke ini tadi yang sini ngaji jam 4 udah ke jeda apa buka terus teraweh. Nah habis teraweh itu karena sekarang lagi ada acara ya, jadi mungkin penuh rapat. Oh, jadi lagi sibuk-sibuknya rapat nih hari gitu. Lagi Ramadan, terus banyak juga rapat, cukup menguras energi ya. Cuman aku bikin skala prioritas. Oke, gimana maksudnya? Jadi misalnya nih ada satu waktu bersamaan, tapi kira-kira mana yang lebih penting dan kalau ditinggalin nggak mengganggu yang lain. Kayak itu soalnya kalau nggak gitu ini bentrok semuanya. Oke, iya, iya, iya. Karena menurut aku Ramadan ini cukup padat. Iya, iya, iya. Tentunya di bulan Ramadan kali ini pastilah ya Teh, kayak kata Teteh juga tadi padat banget, terus banyak banget kegiatan-kegiatannya. Tapi nggak menjadikan Teteh itu buat terus tetap berprestasi, maksudnya tuh tetap aktif, tetap ngikut segala kegiatan gitu. Bukan menjadi penghalang tentunya ya. Iya. Oke, sebelum ditutup mungkin ada yang mau disampaikan dulu kepada Iwan Mandala, boleh? Kalau yang disampaikan mungkin aku ingat ini ya, pesan guru aku dulu, man khodama khudima, barang siapa yang apa ya, aku mah ingatnya bahasa Jawanya, man Boleh. khodama khudima, barang siapa yang sekarang mau berkhidmat besok tuh bakal diladenin juga gitu. Jadi jangan berat untuk menolong, jangan berat untuk selalu berbuat baik sama orang, dan sebisa mungkin kita itu bisa jadi apa ya, orang tuh minta tolong ke kita nggak sungkan apa gitu loh. Oke. Jadi orang yang enakan, tapi orang nggak bisa seenaknya sama kita. Oke, Masya Allah. Itu mungkin yang bakalan jadi prinsip Teteh juga mungkin ya.
Terus termasuk. sami'na wa ata'na ke guru juga tetap harus. Oke. Cukup? Oke. Oke, Iwan Mandala, buat episode kali ini bersama Teh Alvina cukup sekian dari aku sebagai yang nemenin narsum hari ini, dan juga Teh Alvina. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.